Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat ke sekolah minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Nama saya Wayne dari kelas 5A siang. Gimana kabar kalian hari ini? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Dadah. Halo teman-teman kelas MB siang, apa kabar? Saya Naomi. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kalian semua? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat beribadah ya, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, nama pagi dan teman-teman dari kelas lain dan om tante guru sekolah minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas 4 siang, tetap rajin berdoa, baca Alkitab, dan sekarang kita ikuti ibadah online. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak kelas 5 siang. Saya Om Daud mengucapkan selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bye-bye. Hai, selamat pagi adik-adik. Senang sekali rasanya Kak Maria bisa menyapa adik-adik pada pagi hari ini. Kita udah nggak ketemu kurang lebih 3 bulan sepertinya ya. Tapi nggak masalah, kita tetap bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih beri kita kesehatan, Tuhan masih izinkan kita untuk ibadah online bersama. Tapi kalau adik-adik sekarang lagi kurang sehat, tetap kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara adik-adik sehingga masih kuat sampai pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Maria udah nyapa adik-adik sedikit ya. Kak Maria mau tanya nih, kira-kira adik-adik sudah menyapa keluarga adik-adik belum ya pagi ini? Seperti mama, papa, kakak, adik, opa, oma, atau bahkan teman-teman di sosial media. Adik-adik udah ngucapin selamat hari Minggu, jangan lupa ibadah. Mungkin seperti itu. Tapi Kak Maria yakin kalau adik-adik juga tidak lupa untuk menyapa Tuhan kita pada pagi hari ini melalui doa pas adik-adik bangun pagi. Mengucap syukur karena tahu bahwa pagi-pagi pas adik-adik bangun, adik-adik masih sehat, adik-adik masih diberi nafas kehidupan, adik-adik masih bisa beraktivitas dan masih bisa ikut sekolah minggu online pagi hari ini. Nah, kali ini Kak Maria juga mau ngajak adik-adik lagi untuk menyapa Tuhan dalam satu pujian. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih
Oke adik-adik, jadi kita berterima kasih karena anugerah Tuhan pada pagi hari ini kita masih bisa sehat, kita masih bisa beraktivitas, khususnya kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu ya. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul walaupun melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, Tuhan akan menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan telinga yang mau mendengar, dan juga dengan hidup yang mau diperbarui. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita semua tahu kan kalau kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Nah, tapi saat kita menanti itu, apakah kita sudah menanti dengan baik? Apakah kita sudah menanti dengan benar? Seperti apa sih? Yaitu dengan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita menanti Tuhan dengan baik dan dengan benar. Nah, kira-kira seperti apa sih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan, dengan mengenal Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi, berbuat saling tolong-menolong, sabar, dan lain sebagainya. Itulah kita menjadi berbuah dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Tapi sebelumnya Kak Maria mau ini kasih sedikit gerakannya. Jadi ketika sebelum mulai lagunya kita akan seperti ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Oke, seperti itu ya. Kalau adik-adik ada Alkitab, sedang bawa Alkitab gitu, adik-adik bisa buka terus bisa ngikutin gerakan seperti tadi. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Nah, jadi ketika firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita, maka kita berbuah. Nah adik-adik, pernah gak sih kita bertanya, sudahkah hidupku atau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Seringkali kita sudah merasa bahwa udah kok hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, kita rajin sekolah minggu, kita rajin baca Alkitab, tapi apakah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Kadang kita tidak menyadari hal-hal itu. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Tuhan yang maha mengetahui segala hal dan maha mengetahui kehidupan kita. Kita mau minta Tuhan yang menyelidiki hati kita, yang menyelidiki hidup kita. Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian Selidiki Aku.
Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tolonglah, sertailah kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada sebuah raja di sebuah kerajaan yang megah, ya, dengan istana yang mewah, ya. Dia merasa bahwa dia sudah memerintah dengan hebat. Kerajaannya tentram, damai, rakyatnya ya sepertinya makmur gitu ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal perasaan atau hati si raja ini. Apa tuh? Dia merasa bahwa kalau dia melewati orang-orang itu, semua orang-orang pada membungkuk, memberi hormat. Nah, dia mau tahu apakah sebenarnya rakyatnya itu sungguh-sungguh menyayangi dia, menyukai dia, hormat padanya, atau jangan-jangan cuman karena dia pakai baju raja, dikawal oleh prajurit-prajurit dengan senjata lengkap, dan mereka takut lalu memberi hormat. Raja berpikir, gimana caranya supaya dia bisa tahu bahwa rakyatnya itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Gimana caranya? Ya benar ya. Dia menyamar. Pada suatu hari sudah mulai gelap, dia menyelinap. Dia keluar berjalan pelan-pelan dalam sebuah lorong. Nggak ada orang yang lihat. Dia lihat kiri kanan, nggak ada yang lihat. Dia jalan. Dan dia menuju ke sebuah pasar yang ramai. Ngapain ya? Di pasar itu dia mulai melihat ke kiri ke kanan. Rame ya ternyata ya gitu. Dan tidak ada orang yang mengenal dia. Dia jalan dan dia mulai merasa, wah, penyamaran saya berhasil. Nggak ada orang yang mengenali saya sebagai raja. Akhirnya dia masuk ke sebuah kedai makanan. Dia mulai memesan sebuah menu makanan dan dia mulai menyantapnya. Lagi enak-enak dia menyantap, dia sambil memperhatikan ke kiri, ke kanan. Dia memperhatikan seperti apa sih kehidupan rakyatnya. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang berteriak, itu raja. Mulailah orang-orang pada ngeliat, siapa itu? Dan mulailah orang-orang pada berkerumun. Wah, ada yang bisik-bisik, ada yang tunjuk-tunjuk. Rajanya mulai grogi. Waduh, penyamaran saya ketahuan nih. Terus raja mulai bingung. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bilang, saya pernah mencium tangan raja. Dia maju ke depan, dia datang, dia mencium tangan raja. Dia lihat, raja ini tidak pakai cincin berlian. Seperti waktu dia cium, raja pakai cincin berlian yang indah, besar gitu. Dan dia bilang, apakah engkau benar raja itu? Maka si raja bilang, iya benar. Dia udah bingung mau jawab apa. Ya dia bilang, iya benar, saya raja itu. Wah, pria itu langsung ngapain? Dipukul rajanya. Wah, rajanya jatuh, bingung ya. Nah, ceritanya cuma sampai situ anak-anak. Intinya begini, cerita ini ingin menggambarkan bahwa kadang-kadang kita hanya menghargai seseorang itu
karena dia berkuasa, karena dia terkenal, karena dia seorang selebriti. Coba bayangkan, seandainya Tuhan kita bilang bahwa dia akan datang, dia akan mengunjungi kalian, dia akan lewat dengan iring-iringannya yang megah di depan mall Sumarekon misalnya, dan melambai-lambaikan tangan. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian persiapkan kira-kira? Nah, anak-anak, mungkin ada sebagian kita yang mau menyiapkan hadiah, ada yang mau menyiapkan pakaian yang bagus-bagus gitu ya, untuk menyambut Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapan Tuhan itu mau datang? Oke, sekarang kita coba buka dari Matius 25 ayat 31 sampai 40 ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dengan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu, nah ini perhatikan anak-anak, katanya berubah menjadi raja. Artinya Tuhan Yesus, Anak Manusia itu akan datang nanti sebagai raja. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu," ayat yang ke-40 itu ya, "sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang disediakan untuk iblis dan malaikatnya." Nah, anak-anak, setelah Perang Dunia Kedua dimulai, tentara Nazi Jerman itu memburu menangkapi orang Yahudi. Mereka yang ditangkap akan disiksa, disuruh kerja paksa, bahkan sampai mati. Zaman itu ada juga anak-anak Tuhan yang tidak setuju dengan perbuatan kejam tentara Nazi itu. Mereka berusaha menolong orang-orang Yahudi itu. Salah satu dari anak-anak Tuhan itu adalah keluarga Ten Boom. Mereka membantu orang-orang Yahudi itu dengan menyembunyikan mereka di rumah-rumah yang mereka buat. Ada seorang perempuan bernama Corrie Ten Boom.
Ia terlibat langsung dalam upaya ini bersama ayahnya, Pak Casper, dan saudara perempuannya, Betsy. Anak-anak, siapa itu Corrie ten Boom? Dia adalah anak seorang pemilik toko jam di Haarlem, Belanda. Corrie ini adalah wanita pertama yang waktu itu mendapat lisensi untuk membuat jam. Jadi hidupnya sebenarnya sudah sangat nyaman. Tidak perlu dia repot-repot peduli kepada orang Yahudi itu. Tapi rupanya sebagai anak Tuhan, Corrie ten Boom sadar betul bahwa kasih Tuhan yang sudah dia terima itu harus dia bagikan kepada sesamanya. Maka ia membangun tempat-tempat persembunyian di rumah-rumah keluarganya. Dia menyediakan makanan dan dia terus melakukan komunikasi dengan para relawan yang berjuang untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi ini. Namun suatu hari tindakan mereka diketahui oleh tentara Nazi. Maka Corrie dan kakaknya Betsy, juga ayahnya Casper, ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Karena perlakuan buruk dari tentara Nazi itu, 10 hari setelah dipenjara, Pak Casper meninggal dunia. Lalu kemudian Corrie dan Betsy dipindahkan ke penjara lain. 4 bulan kemudian kakaknya Betsy juga meninggal. Lalu kemudian kira-kira 3 bulan kemudian Corrie ten Boom dibebaskan. Setelah perang selesai, Corrie menganjurkan agar orang-orang Nazi Jerman itu melakukan permintaan maaf kepada para orang-orang Yahudi yang sudah sangat menderita akibat perbuatan mereka. Mereka sangat menderita, entah itu luka badan maupun luka mental. Tidak selesai di situ saja, Ibu Corrie ini juga melanjutkan pelayanannya keliling dunia. Dia memberitakan kasih Tuhan, dia menjadi seorang motivator, dia menghibur tawanan perang Vietnam waktu itu. Bahkan kisah tentang Ibu Corrie ini juga sempat dijadikan film yang judulnya The Hiding Place. Tahun 1977, Ibu Corrie itu sudah berusia 85 tahun dan dia pindah ke California. Lalu ada satu kejadian di tahun 78, dia dipukul oleh orang. Rupanya orang ini tidak suka dengan pelayanan Ibu Corrie. Jadi dia dipukul. Nah, akibat pukulan itu dia menjadi tidak bisa bicara. Bahkan dia menjadi lumpuh. Lalu Ibu Corrie ten Boom itu kemudian meninggal karena stroke pada tanggal 15 April 1983. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mengapa seorang Corrie ten Boom mau melakukan semua ini? Ya karena dia mengasihi Tuhannya. Dia sadar betul bahwa Tuhannya sudah mati bagi dia. Untuk dia, Tuhan sudah rela melakukan pengorbanan Tuhan, kematiannya di kayu salib. Makanya Ibu Corrie mau melakukan semuanya itu. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa melakukan itu? Dengan kekuatan sendiri, mungkin kita tidak bisa melakukannya. Tapi kalau kamu mau meminta pertolongan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Asal ada kemauan, ada satu tekad bahwa kita mau menolong sesama kita, berbuat yang baik untuk sesama kita. Ya, dan percayalah Tuhan akan menolong. Kita baca sama-sama firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas anak-anak bahwa kalau
kita mau melakukan hal yang baik untuk sesama kita, maka Tuhan akan menolong. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bagaimana sih cara kita mempersiapkannya? Kita harus bertekad, tetap setia berbuat baik. Nah, kita sekarang mau buat jurnal kebaikan. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Kalian siapkan 1 lembar kertas HVS bekas juga boleh, 1 buah gunting, dan 1 bolpoin. Pertama-tama, bagian kertas yang memanjang kalian lipat seperti ini. Kita lipat dari ujung ke ujung dengan rapi. Kalau sudah, kita buka lagi, kemudian kita lipat bagian melebarnya. Kita lipat ujung ke ujung seperti ini, lipat dengan rapi. Kalau sudah, kita lipat bagian ujung ini kita lipat ke tengah, seperti ini. Sisi satunya, bagian yang ujung kertas kita juga akan lipat ke tengah. Kita lipat dengan rapi. Nah, kalau kita buka akan membentuk seperti huruf W. Kita buka semua dan kita lipat 2 bagian seperti ini. Nah, kita akan potong garis yang ini. Kalau tidak terlihat, kita tebalkan dengan ballpoint. Garis tengah sampai ke ujung. Setelah buat garis, kita akan potong garis yang kita gambar tadi. Ini kita potong pelan-pelan. Kemudian kita buka. Nah, tangannya akan bolong. Kemudian kita lipat seperti ini. Dan kita satukan. Nah, akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti buku ya adik-adik. Nah, kalau kita buka, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 lembar. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Di halaman dalam buku ini, kita akan menuliskan perbuatan baik yang adik-adik berjanji akan melakukannya. Contohnya ada di sini. Atau kalian juga bisa menuliskan hal baik yang tidak tertulis di sini. Di halaman depan, kalian bisa menghiasnya dengan gambar kalian, juga dituliskan nama dan kelas kalian. Di bagian dalam, kalian tulis perbuatan baik yang kalian berjanji akan melakukannya. Jangan lupa dihias menggunakan alat warna yang ada di rumah kalian. Dan di bagian paling belakang, kalian tuliskan ayat hafalan hari ini. Selain dengan gambar, kalian juga bisa menghiasnya dengan stiker atau apapun yang kalian suka. Selamat mencoba adik-adik! Nah, kalau sudah jadi, jangan lupa kalian simpan jurnal tadi di meja belajar atau tempat-tempat yang sering kalian lihat, supaya kalian selalu ingat untuk selalu bisa berbuat baik. Jangan lupa juga adik-adik untuk mendoakan kepada Tuhan Yesus supaya Ia memampukan kalian untuk dapat melakukan hal-hal yang sudah kalian tulis tadi. Ya, tetap semangat berbuat baik. Sampai nanti tiba saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ia mendapati kita tetap setia, berbuat baik, dan juga tetap setia kepadanya. Oke, jangan lupa juga difoto, kirim ke kakak-kakak, om, tante, guru sekolah minggu. Oke, sampai jumpa. Oke
adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat kita dengarkan dengan baik, kita simpan dalam hati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, kita harus tetap menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kita juga tidak boleh takut dan khawatir akan kehidupan ini. Kita mau serahkan kehidupan ini kepada tangan Tuhan saja, karena kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi kehidupan ini dan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ini, kita harus menjadi saluran berkat dari Tuhan. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan kita peroleh, kita harus menjadi saluran berkat. Kita akan pujikan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Nah, setelah kita berdoa nanti kita akan memujikan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat kami simpan dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih Engkau izinkan menikmati kehidupan ini. Kiranya kami dapat hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk berbuah dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja, khususnya untuk GKI Gading Serpong, dan khususnya untuk sekolah minggu di GKI Gading Serpong. Tuhan berkati pelaksanaan sekolah minggu online, Tuhan berkati guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan juga segenap kru yang bertugas untuk mendukung kegiatan ibadah sekolah minggu online ini berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan beri kami kesehatan, selalu beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami tanpa rasa khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melakukan aktivitas lain, adik-adik. Selamat hari Minggu. Jangan lupa ikut kebaktian online sekolah minggu depan. Dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai.